Tiga anak kecil ditikam oleh pria yang merupakan tetangganya sendiri. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Masjid Desa Bandar Khalifah, Percut Setuan, Deli Serdang. Ketiga korban diketahui masih berumur 7, 5, dan juga 2 tahun. Pelaku merupakan tetangga yang lokasi rumahnya tepat di depan rumah orang tua dari korban. Dugaan sementara 3 anak ini ditikam lantaran pelaku sakit hati sering diejek. Cekcoknya, informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya latar belakang mental. Jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam, karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, karena udah setahun dia mendam rasa apa ini. Gitu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah lama. Tinggal sendiri? Udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah lama. Dan tinggal sendiri Pak? Ada hubungan sendiri. Dari 3 korban, 1 orang meninggal dunia. Kini pelaku telah diamankan oleh Polsek Medan Tambung usai menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Aduh, gak ada plat nomor. Tangannya dicopot. Seorang perempuan berinisial SA di Kota Bandung diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dari keterangan keluarga korban, Yeyen, SA saat itu sedang pulang ke rumah setelah mengikuti pengajian. Menggunakan kendaraan pribadi, SA sempat mengantarkan tetangganya untuk pulang sebelum datang ke rumah sendiri. Menurutnya, saat kejadian tersebut, anak dan suaminya juga sedang berada di rumah, namun sang suami sedang berada di lantai 2. SA yang hendak masuk ke rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang yang menggunakan mobil berwarna abu-abu dengan menodongkan senjata api dan membawanya masuk ke dalam mobil. Kejadian di rumah ada siapa aja, Bu? Ya anak-anak aja. Anak-anak aja kan lagi libur ya. Anak-anak aja. Papahnya juga ada di atas katanya. Oh, papanya juga ada. Iya, teriak kan sambil nangis. Oke. Terus mobil juga dikempesin dia? Sengaja dikempesin sama anaknya katanya biar takut diambil juga mobil. Dikempesin sengaja katanya. Oh, jadi sama anaknya sengaja ya kalau bannya dikempesin ya, Bu ya? Iya, takut. Bu, umur Bu Santi sendiri berapa sih, Bu? 43 kali ya. Tadi infonya tuh baru pulang dari pengajian ya, Bu ya? Arisan. Oh, dari arisan. Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi tuh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Oh, berarti emang udah di... Nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya, Bu ya? Iya, itu Pas tuh keluar. mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Siap. Dari informasi terbaru yang dihimpun jurnalis IDN Times, korban dugaan penculikan di Kota Bandung sudah berhasil pulang ke rumah. Korban pulang diantarkan seorang pengendara ojek dari daerah Pasir Impun. Dari keterangan korban, tidak ada barang berharga yang diambil para pelaku. Mereka hanya mengambil SIM card dari ponsel korban. Sedangkan untuk motif penculikan dan pengambilan SIM card sendiri belum diketahui secara pasti. Hal tersebut hanya bisa dipastikan ketika pelaku memang sudah berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Empat pelaku penculikan perempuan di Kota Bandung ditangkap. 4 tersangka penculikan seorang perempuan di Kota Bandung pada Minggu 8 Desember lalu berhasil ditangkap oleh Polrestabes Kota Bandung dan Polda Jawa Barat. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan dari keterangan para tersangka otak utama dalam penculikan ini adalah DA. DA merasa sakit hati oleh korban sehingga terpikir untuk melakukan penculikan. Namun hingga kini penyebab sakit hati kepolisian belum bisa memastikan. Alhamdulillah untuk seluruh pelaku sudah berhasil kita amankan. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Untuk motif masih kita dalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara dari perjalanan tadi telah ditangkap, yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Nah, nanti kita dalami motif sakit hatinya seperti apa dan lainnya. Diketahui para tersangka yang sudah saling kenal ini terancam pidana paling lama 12 tahun penjara.
Penyidik di Treskrimum Polda NTB memeriksa pria disabilitas tanpa tangan inisial IWAS alias Agus sebagai tersangka pada hari Senin kemarin. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Sarif Hidayat menyebut pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Adapun tersangka Agus akan tetap menjalani tahanan rumah di mana masa perpanjangan tahanan rumah menjadi 40 hari ke depan untuk tersangka. Karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu itu adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di kita di Polda, rumah tangga kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya yang tentu adalah kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Tahanan rumah sudah dilakukan selama 20 hari. Apakah saat pemanggilan tersangka akan langsung ditahan di Mapolda atau seperti apa? Tidak, karena kita melihat situasi, kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memenuhi, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk ditahan rumah. Terkait bertambahnya korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah NTB, pihak kepolisian saat ini sedang berfokus menuntaskan berkas perkara dengan korban mahasiswi. Di Treskrimum Polda NTB juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 korban, di mana 2 diantaranya anak di bawah umur. Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut hak-hak tersangka yang merupakan penyandang disabilitas sudah terpenuhi saat dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimum Polda NTB. Penyidik Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB melakukan rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan tersangka pria disabilitas tanpa tangan, Agus, pada Rabu 11 Desember. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara, yaitu Taman Udayana, salah satu homestay, dan Islamic Center NTB di Kota Mataram. Dalam proses rekonstruksi kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Kota Mataram tersebut, tersangka memperagakan 49 adegan di 3 lokasi. Adapun terdapat 2 versi tersangka dan korban terkait dugaan pelecehan seksual. Dari versi korban, tersangka yang aktif membuka pintu dan pakaian korban. Tetapi versi tersangka saat rekonstruksi bahwa korban yang aktif membuka pintu maupun melepaskan pakaian tersangka. Kalau di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di KP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau terbalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Lagi? Mungkin dari itu tambahan korban mungkin apakah ada tambahan? Apa? Tambahan korban, apakah ada penambahan korban dari? Kalau sampai saat ini seperti saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kita fokus terhadap penyidikan yang sudah menjadi dalam pemberkasan proses penyidikan kita. Jadi tetap bahwa ada 1 korban sebagai pelapor dan 4 lagi sebagai saksi korban pendukung yang memang pernah mengalami kejadian yang hampir sama modusnya dengan korban pertama yang melapor. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menegaskan penyidik memperhatikan hak-hak tersangka dan korban, lantaran tersangka maupun korban merupakan kelompok rentan.